Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Reskia Hayati dari jurusan Pendidikan Geografi UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya Ananda Ibu? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya dan tetap semangat. Alhamdulillah sehat Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Baik, pada hari ini Ibu sangat senang dapat bertemu dengan Ananda semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, pada hari ini kita akan belajar materi geografi, yaitu karakteristik dan persebaran negara maju dan negara berkembang. Nah, untuk tujuan pembelajarannya dapat dibaca di layar ya. Sedangkan untuk presensi hari ini, Ibu sudah mengirimkan di Google Classroom. Silahkan kepada Ananda semua untuk mengisinya. Ananda semuanya, sebelum kita ke pembahasan negara maju dan negara berkembang, alangkah lebih baiknya kita tahu dulu apa itu negara. Nah, negara adalah sebuah wilayah atau daerah yang memiliki kedaulatan tertinggi dan juga independen, di mana dalam daerah tersebut memiliki sistem pemerintahan di mana semua warga atau penduduknya harus mematuhi hukum yang berada di daerah tersebut. Nah, di dalam Al-Quran juga disebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." Nah, menurut PBB di tahun 2020 ada sebanyak 195 negara di dunia ini. Wow, sungguh banyak sekali ya. Di mana negara-negara tersebut dibagi menjadi dua, yaitu negara maju dan negara berkembang. Nah, Ibu akan menampilkan sedikit cuplikan singkat tentang bagaimana suasana atau karakteristik di negara maju dan negara berkembang. Yuk kita simak videonya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, apa sih menurut Ananda negara maju dan negara berkembang tersebut? Ayo dijawab. Baik Bu, menurut Jila Ramania, negara maju ialah negara yang teknologinya sudah bagus dan perekonomian masyarakatnya sudah merata
Sedangkan negara berkembang yaitu negara yang kualitas penduduknya masih menengah. Menurut saya, Bu, negara maju adalah negara yang memiliki tingkat ekonomi yang tinggi dan tingkat kesehatan yang bagus. Sedangkan negara berkembang masih kurang bagus. Negara maju adalah negara yang sudah memiliki teknologi tinggi dan tingkat ekonomi yang sudah merata. Sedangkan negara berkembang adalah negara yang tingkat kesejahteraan penduduknya masih dalam taraf menengah atau sedang berkembang. Negara maju adalah negara yang sudah memiliki teknologi tinggi dan taraf tingkat ekonomi yang sudah merata. Negara berkembang adalah negara yang tingkat kesejahteraan penduduknya masih dalam taraf menengah dan sedang berkembang. Wah, jawaban dari Anda semua hebat-hebat dan keren-keren. Sekarang yuk mari kita sama-sama bahas apa yang dimaksud dengan negara maju dan negara berkembang. Suatu negara dikategorikan sebagai negara maju jika negara tersebut memiliki standar hidup yang tinggi, memiliki angka pendapatan per kapita yang tinggi, angka pertumbuhan penduduk yang rendah, dan memiliki fasilitas sosial yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakatnya. Sedangkan negara berkembang adalah sebaliknya, yaitu negara yang masih memiliki angka pendapatan yang rendah, angka pertumbuhan penduduk yang tinggi, memiliki fasilitas yang masih kurang memadai, serta indeks kesehatan yang rendah, dan juga angka pendidikan yang masih rendah. Nah, setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dari negara maju dan negara berkembang, kita juga harus mengetahui indikator atau penentu negara berkembang dan negara maju tersebut. Ada 4 indikator. Yang pertama adalah pendapatan per kapita atau disebut juga dengan GNP. Yang kedua adalah angka harapan hidup atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan Human Development Index. Yang ketiga adalah struktur kependudukan, dan yang keempat adalah angka melek huruf. Kita bahas satu persatu indikator. Yang pertama adalah pendapatan per kapita atau GNP. Nah, pendapatan per kapita adalah jumlah rata-rata pendapatan penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita ini didapatkan dari hasil pembagian jumlah pendapatan nasional di suatu negara dibagi dengan banyaknya jumlah penduduk di suatu negara tersebut. Nah, berdasarkan kata data.com.id, proyeksi PDB atau pendapatan per kapita negara G20 pada tahun 2020 yang paling tinggi diduduki oleh negara Amerika Serikat, diikuti Kanada, Inggris, Korsel, dan sebagainya. Indikator yang kedua adalah struktur kependudukan. Nah, di negara maju memiliki angka kelahiran yang rendah atau minus, angka kematian yang juga rendah, sehingga menghasilkan angka ketergantungan atau dependensi rasio yang juga rendah di negara maju. Sedangkan keterbalikan yang terjadi di negara berkembang memiliki angka kelahiran yang tinggi, diikuti juga angka kematian yang tinggi, serta menghasilkan angka ketergantungan di negara tersebut juga tinggi. Beralih ke indikator yang ketiga, yaitu indeks pembangunan manusia atau di dalam bahasa Inggris disebut dengan Human Development Index. Nah, di negara maju memiliki indeks pembangunan manusia lebih dari 0,7, sedangkan untuk negara berkembang di bawah dari 0,7. Nah, pada tahun 2011 top 3 dari negara maju adalah yang pertama negara Nederland atau negara Belanda dengan indeks pembangunan manusia sebesar 0,910. Dan diikuti dengan Irland yaitu 0,90 dan Jerman 0,90.
Beralih ke indikator yang keempat, yaitu angka meleks huruf. Nah, di negara maju angka meleks hurufnya sangat tinggi, sedangkan di negara berkembang angka meleks hurufnya sangat rendah, atau masyarakatnya masih banyak yang tidak bisa membaca atau memiliki pendidikan yang sangat rendah. Setelah memahami bagaimana karakteristik dan indikator serta ciri-ciri dari negara maju dan negara berkembang, sekarang Ibu menampilkan peta persebaran negara maju dan negara berkembang. Dapat Ananda semua lihat persebaran dari negara maju dan negara berkembang tersebut, serta juga ada yang disebut dengan negara miskin, yaitu negara yang lebih rendah dari negara berkembang. Dapat kita lihat bahwa negara maju berada di benua Eropa, secara umum di benua Amerika Utara seperti Amerika dan Kanada, dan juga di benua Australia. Sedangkan untuk negara berkembang ada di benua Asia kecuali Asia Timur, yaitu negara Korea Selatan, Jepang, Cina, dan juga di benua Amerika bagian selatan seperti Venezuela, Brazil, Chile, dan sebagainya, dan juga beberapa negara di Afrika. Sedangkan ada juga yang mengkategorikan beberapa negara di Afrika sebagai negara miskin. Nah, sekarang Ibu ingin Ananda dibagi menjadi kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang untuk mendiskusikan negara-negara mana saja sih yang termasuk ke dalam negara maju dan negara berkembang, berdasarkan peta yang sudah Ibu tampilkan. Ananda Juli Rahmania sekelompok dengan Sukma Widyaningsi dan Ananda Depriandi sekelompok dengan Ananda Rizka. Ibu berikan waktu untuk mencari jawaban dan mengkelompokkan negara mana saja. Baik Bu, contoh negara maju seperti negara Eropa, Asia Timur, Korea, Jepang, Cina. Sedangkan negara berkembang ya negara kita itu negara Indonesia. Contoh-contoh negara maju seperti di benua Eropa ada Finlandia, Swedia, Norwegia. Di benua Amerika seperti Amerika Serikat dan Kanada. Di benua Asia seperti Jepang. Di benua Australia dan Oseania seperti Australia dan New Zealand. Wah, jawabannya benar dan bagus sekali. Terima kasih kepada perwakilan kelompok yang sudah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Itu sangat benar ya. Sekarang Ibu ada kuis. Nah, Ibu akan menampilkan gambar, sekelompok gambar, yaitu yang manakah dari gambar tersebut ciri-ciri atau karakteristik negara maju dan negara berkembang. Nah, untuk yang kelompok gambar bagian atas itu adalah karakteristik dari negara. Ya, benar sekali, yang atas adalah karakteristik dari negara maju. Sedangkan gambar yang bawah adalah ciri-ciri dari negara. Ya, benar sekali, yang bawah adalah ciri-ciri dari negara berkembang. Materi kita pada hari ini yaitu mengetahui apa yang dimaksud dengan negara maju dan negara berkembang. Dan termasuk negara kita, negara Indonesia adalah negara yang masih dikategorikan sebagai negara berkembang. Oleh karena itu, kita Ananda semua sebagai generasi bangsa selanjutnya, kita harus berupaya dengan semangat dan kuat untuk menjadi negara maju. Baik Ananda semua, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan tertanam di dalam hati dan pikiran kita, dan juga semoga mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Untuk minggu depan kita akan belajar bentuk-bentuk kerjasama negara maju dan negara berkembang yang ada di dunia. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. See you.